Oh iya, jadi untuk hari ini kami melakukan agenda sidang pra-peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon terkait dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik narkoba dari Bareskrim. Nah, ya, sehingga karena kami duga dan kami anggap bahwa ini adalah pelanggaran hukum formil, sehingga kami uji di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, adapun terkait dengan materi kami substansi adalah mengenai proses penangkapan itu menyalahi prosedural. Kenapa kami katakan kami duga ada pelanggaran prosedural di situ? Karena tanggal 2 itu klien kami ini ditangkap, tetapi tidak memperlihatkan suatu sprindik penangkapan. Nah, yang kedua, kalaupun memang karena di dalam KUHP itu dikenal dua mekanisme terkait dengan penangkapan. Yang pertama adalah penangkapan karena pengembangan, yang kedua penangkapan karena tangkap tangan. Tetapi dalam hal ini dua-duanya mempunyai prosedural yang berbeda. Kalau pengembangan berarti penyidik itu sudah mempunyai dua alat bukti, minimal dua alat bukti yang diduga kuat bahwa seseorang yang akan ditangkap ini adalah sebagai pelaku, diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi kalau tangkap tangan adalah berarti dia kedapatan secara langsung di TKP melakukan suatu tindak pidana. Tetapi dalam hal ini, kasus ini adalah merupakan kasus narkoba yang dimana sangat bertentangan dengan roh daripada undang-undang narkoba, di mana undang-undang narkoba adalah fokus pada barang bukti harus ada ketika kita menuduh seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Itu namanya tangkap tangan. Harus ada barang bukti. Nah, klien kami pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya itu tidak ada sama sekali barang bukti. Nah, sekali lagi kami katakan bahwa terlepas daripada proses ini, kami sangat berharap bahwa disinilah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lah yang akan menentukan bahwa apakah prosedur yang dilakukan dalam penangkapan, penetapan tersangka sampai penahanan itu sah. Tetapi menurut kami bahwa klien kami ini ditetapkan sebagai ditangkap tidak sesuai dengan, tidak diberikan sprindik penangkapan. Kedua, kami meminta surat penetapan tersangka juga kami tidak diberikan. Kemudian mengenai SPDP, tentunya ketika penangkapan itu dilakukan pada saat itu tanggal 2, berarti di dalam sprindik penangkapan itu ada laporan polisi. Kemudian di dalam sprindik penangkapan juga harus disertai mengenai nomor surat perintah penyidikan. Karena kita menangkap seseorang berarti kita sudah menduga bahwa telah melakukan tindak pidana dengan dasar penyidik adalah mempunyai minimal 2 alat bukti. Nah, harapan kami ya kami hanya berharap bahwa memohon kepada majelis hakim yang
memutus atau menangani perkara ini, supaya ya kami percaya beliau adalah mempunyai integritas, dan kami tidak meragukan bahwa apapun keputusan beliau berarti itulah yang dianggap bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum.